Tanah Abang ini memang sudah dari zaman dulu ya, bisa dibilang itu adalah pasar terbesar se-Asia Tenggara. Karena apa? Di sini pusat perbelanjaan, pusat grosir, dan juga pusat tekstil terbesar. Sehingga orang-orang ini menjuluki dia adalah pasar terbesar se-Asia Tenggara, seperti itu. Itu gimana kita ambil sekarang? Boleh, ayo lihat. Di Tanah Abang nih sebenarnya semua itu sudah mulai pakai aturan gitu loh. Karena kembali lagi, pedagang liar memang ada, tapi dia pun juga tertata oleh kearifan lokal. Dan pedagang di sini pun mayoritas adalah pedagang yang ditata oleh warga. Contoh, warga ini punya lahan, warga ini punya rumah, dibikin kios, akhirnya disewakan. Jadi itu bukan dibilang liar gitu, tapi memang dia itu tertata seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya pedagang asal-asalan. Mereka berdagang tapi mereka tertata oleh kearifan lokal seperti itu. Kalau untuk pungli itu tidak ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua itu sudah kembali ke yang namanya retribusi wilayah. Karena kan kita kan punya tim kebersihan, punya tim keamanan gitu loh. Yang dimana mereka ini ibaratnya bukan meminta, tapi mengajukan retribusi kepada para pedagang untuk membantu. Ini kita akan menuju ke arah pasar binaan warga yang ada di sebelah sana. Untuk tawuran, secara fakta ya, bahwasannya di sini tuh nggak ada, gitu loh. Nggak ada dikarenakan apa? Karena di sini tuh sebagian warganya tuh udah pada tumbuh dewasa, yang dimana mereka tidak lagi menciptakan tawuran gitu loh. Mereka lebih fokus pada mencari duit gitu kan, untuk keluarga, untuk makan gitu loh. Adapun yang mereka cuma tawuran, mereka itu adalah imbas gitu loh. Mereka tawuran di luar, cuma kaburnya ke wilayah kami, seperti itu. Entah kaburnya, entah apanya gitu loh. Karena memang ada beberapa tuh tawuran anak sebelah sana, tapi dia kaburnya sebelah mana? dia seperti Petamburan, Jatibundar gitu loh. Tapi dia kaburnya tuh ke daerah kami gitu loh. Jadi kami ini adalah kena imbas lah dari tawuran tersebut seperti itu. Tapi kalau untuk kami tidak ada yang tawuran seperti itu. Ada paling cuma dia ngikut sama daerah lain gitu loh. Kayak anak-anak kecil gitu, dia ngikut ke daerah lain, mungkin dia punya temen di sana gitu loh. Akhirnya dia ikut tawuran di sama daerah lain. Fenomena tawuran itu kan adalah fenomena yang dilakukan oleh anak-anak sebaya yang remaja, yang dimana dia ini masih berpikiran jati diri, pengen dikenal, pengen mencoba gitu, seperti itu. Khususnya di wilayah kami ini aman. Arti aman tuh mereka saling menghargai gitu lah. Lahan sebelah sana untuk anak sebelah sana gitu lah. Lahan sebelah sana untuk yang di sebelah sana, sehingga tidak ada yang namanya gontok-gontokan atau tidak ada yang namanya saling perebutan seperti itu. Masalah prostitusi itu untuk di zaman sekarang tuh sudah bukan lagi menjadi zaman yang yang tabu lah gitu. Karena emang tuh udah menjadi hal yang fenomena gitu loh. Artinya fenomena nih ya bukan cuma di Tanah Abang aja gitu loh. Banyak di daerah-daerah luar pun juga sama seperti itu gitu loh. Contohnya di daerah Mangga 2 kan gitu. Terus di daerah apalagi tuh di daerah Jakarta Utara itu pun juga ada tempat-tempat yang dibilang prostitusi gitu loh, seperti itu. Jadi ya memang Tanah Abang ini saking ikonnya dia di ibu kota Jakarta, segala apapun persoalan tuh menjadi tempatnya jadi Tanah Abang gitu loh, seperti itu. Jadi memang kembali lagi Tanah Abang ini adalah ikon kota Jakarta. Tanah Abang ini kan ada gimana ya? Tanah Abang ini kan sudah menjadi daerah tempat pembebasan ancang-ancang dari pemerintah daerah, yang dimana pembebasan mengenai apa itu? Lahan. Jadi udah udah ada blueprintnya untuk Tanah Abang ini, bahwasannya Tanah Abang ini akan dibebaskan oleh Pemprov gitu loh. Akan tetapi perihal tanggal dan tahunnya itu masih rahasia gitu loh. Karena kembali lagi melihat keadaan dan situasinya, rencana itu sudah ada, bahwasannya Tanah Abang akan menjadi tempat pembebasan lahan oleh Pemprov seperti itu. Kalau untuk perihal parkir liar ya, tidak ada yang mengurusi, tidak ada. Itu lebih ke pribadi setiap warga gitu lah. Yang dia merasa ingin mencari nafkah, lagi itu tidak mengganggu nafkahnya orang lain, tidak mengganggu haknya orang lain, ya dia melakukan yang namanya penjagaan parkir gitu lah. Terlepas liar atau tidak, saya tidak bicara itunya, tapi saya bicara adalah pribadinya gitu lah. Di saat mereka ingin mencari nafkah, lagi mereka tidak mengganggu hak nafkah orang lain atau hak orang lain, mereka seperti itu gitu loh. Tapi tidak ada pengurusan atau komunitas parkir liar, nggak ada. 10 tahun Tanah Abang yang lalu tuh adalah Tanah Abang yang
maksudnya wilayah kami nih ya, yang saat ini udah menjadi pasar. Kalau bicara 10 tahun yang lalu itu adalah wilayah kami yang masih banyak warga yang menetap. Artinya warga yang tinggal di sini gitu lah. Untuk pasar belum begitu ramai. Itu paling kan 20 tahun lah itu. Itu mungkin 20 tahun lalu lah gitu loh. Sekitar tahun 2000-an lah itu. Itu masih banyak warga kan gitu. Karena pasar ini mulai tercipta itu di tahun 2000 ke atas gitu lah, seperti itu. Baru pelan-pelan warganya tuh pindah gitu kan, atau warga ini membeli rumah di tempat lain sehingga rumah yang di sini disewakan atau diberikan yang namanya sewa menyewa, dibuat kios seperti ini sekarang nih. Banyak rumah-rumah warga yang menjadi kios gitulah untuk disewakan kepada para pedagang seperti itu. Melihat Kakak Bagen sehat. Aku jadi gini, mengutip suatu perkataan dari seorang tokoh yang beliau ini adalah tokoh di Tanah Abang lah. Beliau orang baik, beliau Masya Allah pejuang lah beliau di Tanah Abang, yaitu Bapak Haji Abraham Lunggana atau yang kita kenal dengan Bapak Haji Lulung. Beliau sudah almarhum, tapi beliau memiliki bekas perjuangan yang sangat bisa kita manfaatkan saat ini gitu lah. Beliau bilang melihat Tanah Abang jangan dari luar, tapi melihat Tanah Abang dari dalam. Masuklah ke Tanah Abang, lihat situasinya, dalami situasinya, sehingga kita tidak terframe atau tidak termakan omongan buruk tentang Tanah Abang, seperti itu. Ya, bicara hal copet itu kan kembali lagi bukan cuma di Tanah Abang ya, mungkin di pasar-pasar lain pun karena memang sifatnya keramaian itu juga ada gitu lah. Akan tapi saya memberikan saran kepada setiap pengunjung, setiap masyarakat, jikalau memang sedang berkunjung ke sebuah pasar, khususnya Tanah Abang, itu harus berhati-hati. Artinya apa? Artinya jangan sampai barang kita ini berpindah tangan gitu lah. Kembali lagi bicara itu bukan cuma di Tanah Abang, seluruh pasar ada copetnya seperti itu. Kan kalau ke Tanah Abang tuh jangan pernah membawa emas, permata, berlian yang berlebihan. Cukup bawa aja secukupnya. Karena apa? Karena kalau kita bawa yang berlebihan dikhawatirkan menjadi incaran bagi para pencopet-pencopet yang notabene memang dia mencari kesempatan untuk mengambil barang orang seperti itu. Kalau bicara Tanah Abang yang dulu dengan yang sekarang jelas berbeda, karena Tanah Abang yang dulu itu adalah Tanah Abang yang tanpa aturan. Artinya tanpa aturan itu ya semua orang selagi dia punya kekuatan, selagi dia punya power, dia punya mental berani, dia bisa memegang Tanah Abang. Akan tapi Tanah Abang sekarang ini adalah Tanah Abang yang ditata dengan sebuah sistem, bagaimana sistem ini adalah hal yang bersifatnya kemasyarakatan, sehingga tidak ada lagi yang namanya kekerasan. Walaupun untuk secara singgung menyinggung ada, tapi tidak sampai seperti dulu bunuh-bunuhan gitu loh. Karena kalau Tanah Abang yang dulu selagi dia punya mental, dia punya keberanian, dia bisa megang Tanah Abang. Tapi sekarang tidak. Dia berwibawa, dia bersosial ke masyarakat, dia bisa berbagi, dia bisa menjadi tokoh di Tanah Abang seperti itu. Lihatlah Tanah Abang dari dalamnya, jangan lihat Tanah Abang dari luar gitu. Karena kalau kita lihat Tanah Abang dari dekat, kita akan mengetahui oh seperti inilah khas Tanah Abang gitu lah. Akan tapi banyak juga tokoh-tokoh yang lainnya seperti Bang Ucu. Beliau adalah seorang panglima yang mendapat gelar langsung dari Pak Harto, Panglima Perang Betawi. Terus tambah lagi dulu di zaman itu ada Kong Sabeni dan yang lainnya lah. Jadi banyak tokoh-tokoh dan leluhur Tanah Abang ini yang berjasa untuk Tanah Abang, sehingga kita generasi muda ini adalah generasi yang menjadi penerus tongkat estafet mereka untuk menjaga Tanah Abang, menjaga wilayah Tanah Abang kita seperti itu. Oke Bang Apri, maaf bertanya lagi. Siap, itu. sama-sama. Terima kasih banget. Baik. Udah diajak kerjasama, diajak keliling gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Apri, semoga sehat selalu. Baik. Sampai jumpa. Siap. Halo sampai. Halo. Siap. Mantap.